Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning students. How are you today? I hope you are fine with your family at home. Do you still at home? Okay, that's good. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di kelas 6 ini. Let's move to second unit. Kita ke unit kedua, yaitu kita akan belajar what sport do you like. Kita akan belajar mengenal cabang-cabang olahraga yang mungkin salah satu atau salah dua atau salah tiga atau semuanya kalian suka. Ya, oke? Cabang dari olahraga itu ada banyak. Nah, yang pertama, salah satunya adalah sport with ball. Nah, sport with ball ini adalah olahraga di mana kita menggunakan bola dalam melakukannya. Yang pertama, sudah lihat ini apa? Ya, ini volleyball. Kemudian, yang kedua, apa ya ini? Pasti kalau anak-anak putra ini tahu nih. Ya, that's good, football. Kalau yang ini, namanya softball. Kalau yang ini, can you guess it? Baseball namanya. Nah, kalau yang ini pasti tahu nih. Olahraga ini dilakukan di lapangan yang sangat luas sekali. Apa? Ya, that's good. Golf. Kemudian yang terakhir, coba. Ada yang tahu? Iya, basketball. Nah, semua ini adalah cabang olahraga yang dilakukan dengan menggunakan bola. Oke. Oke, sekarang kita ke cabang yang kedua. Ada namanya water sport. Water sport ini adalah olahraga yang dilakukan di air. Pasti udah tahu semuanya ya. Oke, yang pertama. Ada yang tahu ini apa? Ya, ini diving, yaitu olahraga menyelam untuk melihat pemandangan di dasar laut atau di bawah laut. Yang kedua, yaitu snorkeling. Kalau diving tadi menyelam di bawah laut, kalau snorkeling itu hanya di permukaannya saja. Dan peralatan yang dipakai itu tidak sebanyak perlengkapan ketika diving. Kalau snorkeling karena di permukaan, jadi tidak perlu membawa tabung oksigen. Contohnya itu, ya. Kemudian ada yang tahu nggak ini apa? Ya, ini namanya water polo. Nah, kemudian yang ini pasti udah tahu semua nih. Kalau kita lagi main ke pantai, kita ngeliat nih para olahragawan yang suka main ini di pantai. Namanya apa ya? Namanya surfing. Kemudian, nah ini biasanya ada di lomba-lomba. Kalau di luar negeri itu banyak perlombaan namanya rowing. Kemudian yang terakhir yaitu yang anak-anakku suka olahraga. Pasti di sini banyak yang suka kan? Nah, ini namanya that's good. Semua pasti tahu, swimming. Oke, kita lanjut ke cabang berikutnya yaitu athletics atau cabang atletik. Yang pertama itu ada throwing, atau di Indonesia itu ada banyak ya sebenarnya. Contohnya itu adalah
seperti yang ada di gambar, lempar cakram, kemudian ada jumping atau lompat tinggi, lompat jauh juga ada, kemudian ada running, lomba lari yang biasa dilombakan itu. Nah, kemudian ini ada gymnastik. Oke, kita ke cabang berikutnya, yaitu martial arts atau cabang seni bela diri. Yang pertama, ini ada wushu, kemudian karate, kemudian ada lagi taekwondo, kemudian ada pencak silat, kemudian ada apa ya ini namanya? Ya, kungfu, kemudian ada judo. Nah, selanjutnya, oke. Sekarang kita ke extreme sport atau high rise sport, olahraga dengan resiko yang sangat tinggi. Ada mountaineering atau olahraga pendakian, kemudian ada paragliding. Nah, ini adalah apa kalau di sini tuh namanya para layang. Kemudian ada juga rock climbing. Ini biasanya ini hanya menggunakan tali gitu. Nah, rock climbing itu kan memanjat batu tuh. Si pemanjatnya ini hanya menggunakan tali untuk memanjat batunya itu. Nah, itu kan sangat beresiko sekali ya. And then racing. Nah, ini yang disukain sama anak-anak putra nih. Olahraga balap ya. Kemudian ada yang terakhir ini, parachuting. Ini olahraga sangat berbahaya juga, sama aja ini. Kalau yang tadi paragliding ini namanya paralayang. Nah, sekarang kalau yang ini namanya itu adalah terjun payung. Gitu. Oke, selanjutnya yaitu brain sport, cabang olahraga di mana kita menggunakan otak dalam mengerjakannya atau namanya olahraga otak. Misalnya mendapatkan satu contoh, nanti teman-teman bisa mencari lagi, yaitu chess. Ada yang tahu? Iya, betul. Ini namanya catur atau olahraga atau permainan catur. Nah, permainan catur ini dimainkan dalam satu kotak papan, kemudian berbentuk kotak-kotak, ada warna putihnya, ada warna hitamnya, kemudian dimainkan oleh ratu dan para prajurit-prajuritnya gitu. Kemudian sport in ice, ini olahraga yang dilakukan di area es. Yang pertama itu ada skiing, kemudian yang kedua itu ada ice skating. Nah, di dalam cabang olahraga ini itu ada aturan permainannya. Contohnya itu adalah jumlah pemain dalam satu tim. Nah, ini misalnya untuk pemain sepak bola itu jumlahnya dalam satu adalah 11 pemain. Kemudian untuk basketball atau permainan bola basket, satu tim itu isinya atau terdiri dari 5 pemain. Kemudian ada permainan bola voli, itu satu tim terdiri dari 6 pemain. And then water polo itu terdiri dari 7 pemain dalam satu tim. And then for baseball itu satu tim terdiri dari 9 pemain.
Nah, ini kemudian tempat kita melakukan olahraga itu beda-beda karena macamnya beda-beda, jadi tempatnya juga beda-beda. Ini olahraga yang dilakukan di dalam ring. Itu ada boxing, kemudian olahraga yang dilakukan di lapangan, ada football, baseball, softball, golf, archery. Kemudian ada olahraga yang dilakukan di court, itu ada volleyball, ada basketball, kemudian ada tenis, and then in ice ring itu ada ice skating, kemudian ada lagi in a hall, olahraga yang dilakukan di hall itu aula, di aula itu ada badminton, basketball, tenis, bowling, kemudian ada olahraga yang dilakukan di air, ada swimming, diving, water polo, surfing. Is it clear? Sudah jelas tentang cabang-cabang olahraga? Oke, kalau misalnya masih ada yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan, boleh WhatsApp Miss setelah menonton video ini. I think enough for today. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next meeting.